assalamualaikum. Bertemu kembali di channel YouTube-nya Aisyah. Bagi yang baru bergabung dan menonton, kenalin, aku Nur Aisyah, mahasiswi dari Universitas Teknologi Digital Angkatan 2021. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Bagi yang belum, boleh klik dulu subscribe-nya biar tidak tertinggal update video tugas terbaru dari aku. Video kali ini, Aisyah bakal menjelaskan resume mengenai mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Kira-kira apa aja ya yang menjadi komponen pemasaran jasa agar dapat terlaksana atau tercapai. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk pada pemaparan materi. Selamat menyaksikan dan enjoy! Komunikasi pemasaran jasa merupakan proses yang menginformasikan, meyakinkan, dan mempengaruhi pelanggan yang memiliki nilai potensial dari manfaat jasa yang ditawarkan. Terdapat dua tujuan komunikasi pemasaran jasa, yaitu membangun hubungan antara penyedia jasa dan calon pelanggan, lalu dapat meyakinkan pelanggan tentang keunggulan dan manfaat jasa yang ditawarkan. Strategi komunikasi jasa pemasaran diantaranya mengetahui karakteristik intangibility pada kinerja jasa, keterlibatan pelanggan dalam produk jasa manajemen penawaran, serta permintaan, penerapan, strategi staf kontak pelanggan. Lalu, bagaimana sih membuat komunikasi pemasaran jasa yang efektif? Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, memilih target konsumen. Lalu yang kedua, melibatkan aspek objektivitas pada komunikasi. Yang ketiga, memperhatikan biaya dalam pelaksanaan promosi. Yang keempat, memberikan pesan yang efektif serta efisien. Yang kelima, dapat memilah umpan balik dari pelanggan. Terdapat teknik komunikasi pemasaran jasa yang terbagi ke dalam segmentasi pasar, komunikasi pemasaran jasa, komunikasi pesan yang efektif, dan menentukan pilihan media komunikasi yang sesuai. Lalu, apa aja sih hambatan dalam menjalankan komunikasi pemasaran jasa? Yang pertama, hambatan teknis yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Yang kedua, hambatan semantik yang diakibatkan kurang efektifnya penyampaian pesan atau bisa dibilang miscommunication, dan yang terakhir, hambatan manusiawi. Lalu, kunci seperti apa untuk menjaga komunikasi pemasaran jasa dapat berjalan dengan baik? Yang pertama, menjaga konsistensi merek. Yang kedua, dapat berkolaborasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau luas. Dan yang keempat, melakukan evaluasi atas kinerja yang telah diberikan kepada pelanggan. Pengelolaan manajemen sumber daya manusia di bidang jasa. Dalam pemasaran jasa, terdapat aspek internal marketing yang bertujuan menjaga komitmen serta misi perusahaan dalam menjalankan aspek tersebut. Diperlukan proses manajemen yang efektif, diantaranya attitude management dan communication management. Implementasi konsep internal marketing terbagi menjadi training, manajemen support, dan internal interactive communication, personal administration tools, and human resource management, dan developing a service culture. Aspek internal marketing memiliki manfaat yang membangun saran efektif dan mengurangi adanya konflik. Membangun customer service dalam memenuhi kepuasan konsumen, mulai dari pemrosesan hingga pemberian hasil jasa melalui komunikasi untuk mempererat kerjasama dengan konsumen. Tujuan membangun customer service adalah mempertahankan konsumen serta memperoleh keuntungan atau laba. Dalam proses manajemen sumber daya manusia di sebuah operasi jasa meliputi rekrutmen jasa sesuai kualifikasi, memberikan pelatihan, informasi terhadap pelayanan jasa yang efisien, menciptakan operasional yang baik, standar dalam menanggapi kesulitan pelanggan, lalu mampu melihat peluang dan mampu mengelola masukan dari pelanggan. Kualitas pelayanan jasa merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan atas pengendalian untuk memenuhi keinginan pelanggan. Prinsip pelayanan kualitas jasa meliputi aspek kepemimpinan, tingkat pendidikan, perencanaan strategik, review atau evaluasi, dan komunikasi. Dimensi kualitas jasa dapat dibuktikan dengan bukti fisik atau tangibles, kehandalan, reliability, daya tanggap, responsiveness, jaminan, assure, dan empati.
Karakteristik kualitas layanan jasa dibedakan ke dalam 4 kelompok, yaitu intangibility, lalu inseparability, variability, hal yang dapat berubah-ubah, dan variability, hal yang mudah rusak. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan berpengaruh pada tingkat kualitas jasa, tingkat kualitas produk, harga, dan faktor situasional kesan pertama yang diterima oleh pelanggan. Model kualitas jasa terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, model SEPQUAL, merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap pelayanan yang telah diterima dengan harapan terhadap apa yang akan diterima. Metode SEPQUAL memiliki manfaat diantaranya meningkatkan kepuasan konsumen, menciptakan loyalitas konsumen, dan membangun brand awareness. Lalu untuk model yang kedua, Perceived Service Quality, dipengaruhi oleh loyalitas pelanggan dan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Bagi penyedia layanan perlu memahami dan memenuhi harapan pelanggan dalam rangka meningkatkan kualitas jasa dan mempertahankan pelanggan. Lalu untuk model yang ketiga, rantai poin jasa, dipengaruhi oleh hasil keuntungan dari komponen proses pelayanan yang terbagi ke dalam beberapa komponen, diantaranya kualitas jasa internal, kualitas jasa eksternal, pelanggan, karyawan, dan laba atau keuntungan. Lalu yang terakhir, model kualitas jasa terpadu, merupakan pelayanan berkualitas kepada orang yang berkepentingan dengan pelayanan, yaitu pelanggan, pegawai, dan pemilik. Terdapat beberapa elemen yang mendukung model kualitas jasa terpadu, yaitu penelitian pasar dari pelanggan, penyusunan strategi, pendidikan, pelatihan, dan komunikasi, serta proses perbaikan dan penilaian. Kepuasan pelanggan terhadap bidang jasa. Menurut Kotler dan Armstrong, kepuasan konsumen adalah anggapan pelanggan mengenai kinerja yang memenuhi harapan pembeli. Strategi dalam menghadapi perilaku pelanggan dapat dihadapi dengan 2 pilihan, diantaranya strategi menyerang bersikap agresif dalam menjerat pelanggan, dan strategi defensif atau bertahan. Manfaat dari kepuasan pelanggan dapat menjalin hubungan antara perusahaan dan para pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik untuk pembelian kembali, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan dan timbulnya kesediaan pelanggan untuk membayar dengan harga yang wajar atas jasa yang diterimanya. Terdapat faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, diantaranya pelayanan, kualitas produk, harga, promosi, dan strategi pemasaran yang tepat dan emosional pelanggan. Penanganan pengaduan dan pemulihan pemasaran jasa. Pelanggan yang komplain pada pelayanan jasa dipengaruhi oleh pelanggan kelas sosial ekonomi yang lebih tinggi atau high, dan pelanggan yang memiliki banyak pengetahuan atau pengalaman. Perlakuan komplain tersebut biasanya diarahkan menuju tempat layanan yang diterima melalui via telepon atau email, biasa kita sebut sebagai bot. Setelah komplain diajukan, pelanggan tentunya mengharapkan perubahan, diantaranya keadilan prosedural, keadilan instruksional, dan keadilan hasil menyangkut restitusi. Nah, tipe-tipe pelanggan seperti apa sih yang biasanya komplain? Terdapat beberapa tipe, diantaranya tipe the cheat, curang, tipe the thief, pencuri, tipe rules break, tipe pelanggar aturan. Nah, terdapat juga beberapa hal agar pemulihan layanan pemasaran jasa menjadi efektif. Yang pertama, komitmen, lalu perencanaan, pedoman yang jelas, pemulihan layanan yang efektif dan umumnya bersifat proaktif, terencana, serta terlatih dan diberdayakan. Kekuatan dalam jaminan layanan pemasaran jasa yaitu adanya dorongan dari perusahaan untuk fokus pada apa yang diinginkan oleh pelanggan, lalu menetapkan standar yang jelas dari perusahaan, membuat sebuah sistem untuk mendapatkan dan menindaklanjuti umpan balik dari pelanggan, serta dorongan organisasi untuk memahami mengapa mereka gagal dalam pelayanan. Dorongan perusahaan untuk mengatasi potensi titik kegagalan serta mengurangi resiko pembelian dan membangun loyalitas pelanggan. Pemasaran jasa e-bisnis merupakan praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis meliputi perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur,
penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan data yang telah terkomputerisasi. Terdapat kelemahan dalam menjalankan e-bisnis, diantaranya tidak ada pertemuan dengan pelanggan secara langsung, resiko penipuan lebih tinggi, potensi kehilangan finansial atau keuangan secara langsung karena kecurangan, pencurian informasi, adanya gangguan pelayanan sistem, dan kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Terdapat dampak positif dari penerapan implementasi e-bisnis dan e-commerce, yaitu revenue stream, aliran pendapatan yang lebih menjanjikan, dapat meningkatkan market exposure, pangsa pasar, penurunan biaya operasional atau operation cost. Teknologi dan pemasaran jasa terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bisnis ke bisnis, meliputi kegiatan penyediaan, jaringan pemasakan, dan pemasaran. Lalu bisnis ke konsumen meliputi kegiatan retail dan jasa keuangan, serta bisnis di internet, business on internet, meliputi kegiatan pelatihan dan otomatisasi penjualan. Klasifikasi e-commerce dapat digolongkan berdasarkan sifat transaksinya, antara lain business to business, business to customer, customer to customer, customer to business. Terdapat unsur-unsur dalam bauran pemasaran, yaitu pemasaran konten, pemasaran media sosial, pemasaran email, pemasaran mesin pencari, pemasaran pengaruh atau di-influence, pemasaran afiliasi, analisis dan pengukuran, lalu pengalaman penggunaan, pemasaran yang viral atau pemasaran viral marketing, customer relationship management atau bisa disebut sebagai CRM. Sekian pemaparan yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. See you next video.